Recording in progress. Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21. Untuk perhitungan PPh pasal 21 sudah pernah kita pelajari di kelas 11. Jadi, di materi ini Mem tidak akan menjelaskan sangat-sangat detail karena sudah pernah kita pelajari. Di sini Mem akan menampilkan dasar perhitungan pajak untuk penghasilan kena pajak dan tarif-tarifnya. Masih menggunakan tarif PTKP tahun 2019 karena sampai sekarang belum ada perubahan. Belum ada undang-undang tentang perubahan tarif PTKP. Seperti kita lihat, masih sama untuk PTKP pria atau wanita lajang, PTKP pria kawin, pria atau wanita kawin, dan PTKP suami istri digabung. Kemudian tarif pajaknya juga masih sama, sebesar 5% untuk penerima penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun, 15% untuk penerima penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun, 25% untuk penerima penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun, dan 30% untuk penerima penghasilan lebih dari 500 juta per tahun. Nah, ini contoh sederhana untuk perhitungan PTKP wajib pajak tidak kawin. Misalnya, contoh ini Raka bekerja di perusahaan swasta dengan mendapatkan gaji sebesar 8 juta rupiah per bulan. Status Raka saat ini belum menikah. Sesuai tabel di atas, tabel sebelumnya yang Mem tampilkan, maka tarif PTKP Raka adalah sebesar 54 juta rupiah. Maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokoknya untuk pengurangannya seperti biasa ada biaya jabatan dan biaya pensiun sebesar untuk biaya jabatan sebesar 5% dan biaya pensiunnya sebesar 1%. Gaji pokoknya sebesar 8 juta rupiah, untuk biaya jabatannya sebesar 400 ribu rupiah, biaya pensiunnya sebesar 80 ribu rupiah. Jadi penghasilan bersih per bulannya adalah sebesar 7.520.000 rupiah. Untuk penghasilan neto per tahun sebesar 90.240.000 rupiah dan PTKP-nya PTKP dari Raka ini sebesar 54 juta rupiah dan PPh terutangnya sebesar 5%. 5% dia menjadi 1.812.000 rupiah dan PPh pasal 21 masanya dibagi 12 menjadi 151.000 rupiah. Kesimpulannya, Raka harus membayar pajak sejumlah 151.000 setiap bulan. Pajak bisa dibayarkan sendiri ke kantor pelayanan pajak atau dipotong langsung dari perusahaan. Tapi biasanya dari perusahaan yang potong untuk pajaknya. Sebagai pekerja yang memiliki kewajiban pajak, setiap penghasilannya akan dipotong. Kemudian karena statusnya sebagai karyawan swasta misalnya, maka pajak penghasilan dari gaji itu dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Kemudian perusahaan yang memotong pajak dari karyawan itu akan membayarkan atau menyetorkannya ke kas negara setiap bulannya. Artinya, karyawan akan menerima gaji yang telah terpotong pajak penghasilan oleh perusahaan. Nah, untuk PPh ini, awalnya kita melakukan perhitungan. Setelah kita melakukan perhitungan pajak,
kita membuat, bukan kita, perusahaan yang membuat bukti potong setelah masa pajak berakhir atau terakhir, yaitu bulan Desember, atau saat berhenti bekerja untuk karyawan tersebut dengan menggunakan formulir 1721A, A1 atau 1721 A2. Kemudian setelah dipotong, kita setor dengan SSP. Kemudian setelah disetor, kita laporkan dengan SPT. Nah, ini sebagai contoh bukti potong pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Di sini ada NPWP pemotong, baru nama pemotong, misalnya itu perusahaan. NPWP perusahaan dengan nama perusahaan. Kemudian ada bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nomor NPWP-nya diisi, nik KTP atau nomor passwordnya diisi, nama, alamat, jenis kelamin. Kemudian ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, nama jabatan, karyawan asing, baru ada kode negara domisili. Kemudian di bagian B ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Nah, di sini itu dirinci penghasilan brutonya. Ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT, kemudian tunjangan PPh, tunjangan lainnya, dan lain-lain. Kemudian ada pengurangan. Pengurangannya yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, kemudian ada jumlah pengurangannya. Rasanya sangat jelas di slide ini, bisa dilihat nominalnya, Mem tidak akan membacakan secara detail. Kemudian kita lanjut ke bagian penghitungan PPh pasal 21. Ada jumlah penghasilan neto dari nomor 8 sampai nomor 11. Kemudian penghasilan neto masa sebelumnya. Kemudian ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Kemudian ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan dari nomor 14 sampai dengan 15. Kemudian PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Kemudian ada PPh pasal 21 terutang. Kemudian ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Kemudian ada identitas pemotong. Ya, di sini ada NPWP-nya dan nama perusahaan. Kemudian ada tanggal dan tanda tangan. Kemudian yang kedua adalah perhitungan PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, di sini ada objek PPh pasal 23, objek pajaknya, dan tarif pajaknya. PPh pasal 23. Untuk objek yang pertama, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian yang ketiga ada royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
Yang keenam, imbalans hubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Kemudian tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 itu ada 3, 15%, 2%, dan 10%. Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ada imbalans hubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga, sewa tanah dan bangunan sebesar 10% final. Nah, ini contoh untuk PPh pasal 23. Yang pertama, Bapak Renaldi adalah seorang wajib pajak dalam negeri. Pada tahun 2010, beliau menerima penghasilan sewa mesin traktor sebesar 20 juta rupiah. Yang diminta, hitunglah PPh pasal 23 yang harus dibayar Bapak Renaldi. Yang kedua, hitunglah jumlah uang yang diterima Bapak Renaldi. Kemudian buatlah jurnal untuk Bapak Renaldi. Jawabannya yang pertama, PPh pasal 23 yang harus dibayar Bapak Renaldi adalah 2% dikali dengan 20 juta rupiah. 2% itu didapat dari tarif PPh pasal 23 atas sewa sebesar 2%. Jadi 2% dikali dengan 20 juta rupiah mendapatkan 400.000 rupiah. Jumlah uang yang diterima Bapak Renaldi itu karena sudah dikenakan tarif 2%, maka jumlah uang otomatis berkurang sebesar 2%. 20 juta rupiah dikurangi dengan 400.000 rupiah, jumlah uangnya Bapak Renaldi itu menjadi 19.600.000 rupiah, dan 2% itu akan disetor. Kemudian untuk jurnal pajaknya, jurnal Bapak Renaldi kas sebesar 19.600.000 rupiah. Kemudian asuransi PPh pasal 23, angsuran PPh pasal 23 sebesar 400.000 rupiah pada pendapatan sewa sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini contoh bukti potong PPh pasal 23. Di sini bukti potongnya untuk penghasilan berupa bunga. Jadi dia dikenakan tarif sebesar 15%. Dan jika mengacu dari soal tadi, maka jenis penghasilannya masuk pada yang nomor 5, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi dia kena tarif 2%. Jadi 20 juta rupiah untuk jumlah penghasilan bruto sebesar 20 juta rupiah dikalikan tarif 2%, untuk PPh yang dipotong adalah sebesar 400.000 rupiah. Sampai di sini Mem rasa sudah jelas untuk bukti potong PPh pasal 23. Kemudian yang ketiga, melakukan pembayaran pajak PPh orang pribadi. Pembayaran pajak PPh orang pribadi bisa dilakukan secara manual dan secara online.
Kalau pembayaran secara manual dilakukan dengan mengisi surat setoran pajak atau SSP di kantor pelayanan perpajakan dan mengambil formulir SSP di kantor tersebut. Kalau pembayaran secara online dilakukan melalui sistem online yang dinamakan dengan e-billing yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016 yang lalu berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE garis 11 garing PJ garing 2016. Ya, sampai di sini dulu materi kita. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, boleh WA, telepon, atau email ke Mem. Terima kasih.